Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ustadz Kuncoro yang pagi hari ini telah bergabung bersama kita untuk mengisi kajian pada pagi hari ini. Kemudian kepada Bapak Ibu jamaah yang sudah ikut bergabung, selamat bergabung kajian ini. Terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan waktu di kajian ini. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur, sehingga kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terus selanjutnya, sebelum acara kita mulai, saya akan sampaikan acaranya pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua adalah kajian inti, nanti disampaikan oleh Ustadz Kuncoro. Beliau adalah penceramah di Lentera Rohani Radio Rejo Buntung, ya. Ya, begitu informasi yang saya terima dari Pak Bambang. Selanjutnya setelah kajian, nanti mungkin tidak perlu 1 jam Ustadz, nanti soalnya ada acara selanjutnya itu laporan pertanggungjawaban panitia kurban. Kita belum sempat bisa ketemu karena kondisi pandemi, sehingga kita melakukannya secara online. Nanti ada laporan pertanggungjawaban panitia kurban yang kemarin sudah kita laksanakan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nanti disampaikan oleh Ketua Takmir. Kemudian disusul dengan sekalian serah terima jabatan Ketua Takmir yang lama dari Bapak Suwardi kepada Pak Ferry yang memang sudah terpilih sebagai Ketua Takmir pengganti untuk periode selanjutnya. Selanjutnya nanti ada sambutan sedikit dari Pak Ferry mungkin, ya, nanti di akhir acara, dan diakhiri dengan penutup. Demikian anda acara pada kesempatan pagi hari ini. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kajian akad pagi oleh Ustadz Kuncoro dengan materi hijrah rohaniyah, itu yang saya terima. Kepada Ustadz Kuncoro, waktu dan tempat kami aturkan. Monggo Ustadz. Jazakallah khair Pak Agustri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Ikhlas nih. Ya. Iya, Kayaknya saya pernah ke sana deh. Oh ya. Pernah sekali ya Pak Bambang ya. Pernah Pak, Ustadz pernah. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah hampir 2 tahun kayaknya. Hampir 2 tahun tidak bertemu. Sebenarnya memang kalau ngaji itu enak talaking ya, enak ketemu langsung, bertatap muka itu orang saya bilang tonjo gitu. Bisa lebih, tetapi apapun yang terjadi, karena Allah sudah menganugerahkan kepada kita nikmat akal ya,
nikmat pikiran, maka di masa pandemi ini kita dipaksa dalam tanda kutip untuk melakukan inovasi-inovasi mengikuti perkembangan zaman. Kalau sekolah saja daring ya, ngajinya juga daring kan gitu ya. Nah, sebenarnya ada keuntungannya juga karena secara kapasitas bisa jadi pesertanya lebih banyak. Kalau kajian itu satu masjid mungkin 100, 150, tapi via teknologi ini bisa sampai 1.000 orang bahkan. Ada yang kapasitasnya sampai 1.000 orang. Nah, ini secara jumlah mungkin bisa jadi lebih banyak. Kemudian juga bisa disambi gitu. Bisa disambi, yang ngelak nanti dimatikan videonya, terus bisa ambil minum dulu. Nggak kelihatan dari sini kalau dimatikan. Nah, ini satu keuntungan juga ya, satu keuntungan. Yang ngantuk juga nggak kelihatan kalau videonya dimatikan. Kalau di masjid kan kelihatan, saya dari depan tuh tahu siapa yang ngantuk. Oke. Kalau pagi Jumatan itu kan khusyuk, tawaduk, bubuk semua. Ya, alhamdulillah ala kulli hal, apapun yang terjadi kita tetap harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah berikan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat yang banyak di tengah masa pandemi. Kendati pun ada sebagian saudara kita yang mungkin telah dipanggil Allah mendahului kita, mudah-mudahan beliau-beliau syahid ya, termasuk syahid karena meninggal dalam keadaan wabah, itu bagian dari syahid nih, yang diberi sakit, isoman, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah dan bisa beraktivitas secara new normal mungkin, tidak seperti biasa. Kalau biasanya kan keluar rumah tidak pakai masker dan lain sebagainya, sekarang harus menyesuaikan. Tapi mudah-mudahan tidak lama lagi Allah angkat penyakit ini. Ya syaratnya ya semua orang harus hijrah dulu. Harus hijrah dulu ya, menuju kepada Allah dan Rasul-Nya. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan dari uswah kita, junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara Muharram kita bicara Muharram pasti tidak lepas dari peristiwa hijrah, tidak lepas dari peristiwa hari Asyura secara umum ya. Nah, di tahun ini bahkan kalau kita yang sedang di Indonesia ya, kita yang berada di Indonesia sebagai warga Indonesia juga hampir berbarengan dengan peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, 3 peristiwa itu sebenarnya memiliki makna yang penting di dalam diri seorang muslim ya. Hijrah memiliki makna yang penting, kemudian merdeka juga memiliki makna yang penting, hari Asyura juga memiliki makna yang penting. Bagaimana kemudian kita memaknai 3 peristiwa itu dalam satu semangat yang sama itu ya, semangat ruhiyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka berhijrah, mereka berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di surat Al-Baqarah 218. Allah memulai dengan penyangatan ya. Inna, atau biasanya kalau Al-Quran itu ada dua atau 3 kata yang sering dipakai Allah untuk menekankan bahwa sesuatu yang hendak disampaikan di belakangnya ini adalah perkara yang penting. Kalau tidak dengan inna sesungguhnya, kemudian dengan qad atau laqad. Kalau di surat Al-Mu'minun kan qad aflahal mu'minun. Ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di banyak ayat Allah menggunakan kata inna, sesungguhnya. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi Allah menekankan ini hanya khusus kepada orang-orang yang beriman. Maka berbahagia kita sebagai orang beriman kepada Allah. Pertama, nyicil senang gitu ya. Nyicil senang
nyicil bergembira karena pastinya hanya kita yang dimaksud, bukan yang lain itu ya. Yang dimaksud adalah orang-orang yang memang betul-betul beriman kepada Allah, tidak kepada yang lain. Karena orang yang sudah beriman kepada Allah tersebut sebenarnya di satu sisi mereka sudah merdeka. Secara spiritual sudah merdeka, secara ruhiyah. Secara akidah sudah merdeka ya. Karena tidak lagi menyembah, tidak lagi meyakini, tidak lagi percaya kepada hal-hal selain Allah. Nah, orang-orang yang masih bertuhan kepada selain Allah, itu sebenarnya mereka belum merdeka. Apalagi yang menyembah kepada makhluk, menghamba kepada makhluk, maka mereka belum merdeka. Nah, karena itu supaya orang itu tidak menghamba kepada makhluk, di dalam Islam ini ada konsep membebaskan budak, ya kan? Supaya manusia itu tidak menghamba kepada makhluk, kepada manusia yang lain. Maka ada konsep membebaskan budak gitu ya. Bahkan itu menjadi satu di antara 8 asnaf orang-orang yang berhak mendapatkan harta zakat, yaitu untuk membebaskan budak. Itu menunjukkan bahwa Islam itu sangat mementingkan kemerdekaan, ya, terutama kemerdekaan ruhiyah, kemerdekaan akidah ya. Jadi ketika orang tidak menyembah kepada selain Allah, jadi dia hanya menyembah kepada Allah, sesungguhnya dia telah merdeka. Nah, konsep ini yang kemudian disampaikan Allah, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman. Telah beriman. Karena ada orang belum beriman dan akan beriman gitu ya. Kita nggak tahu ya, jadi akhir hidup seseorang seperti apa, Allah alam ya. Ada orang yang awalnya tidak beriman, bahkan musuh Islam, tapi di akhir hidupnya menjadi orang yang paling gigih membela Islam. Sebaliknya ada orang yang awalnya mungkin beriman, baik tetapi karena satu dan lain hal keluar dari Islam, murtad, bahkan di akhir hidupnya juga dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Nah, ketika Allah kemudian menyangatkan atau menekankan khusus kepada orang-orang yang beriman ini, kita jadi berpikir seberapa dalamkah sebenarnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebatas keyakinan sajakah atau kemudian dia teraplikasikan di dalam kehidupan, menjadi dorongan-dorongan ibadah, menjadi dorongan-dorongan perilaku kita dalam kehidupan. Nah, iman yang benar yang kemudian mendorong seseorang tersebut dengan keyakinannya melakukan amal-amal soleh. Maka di dalam banyak ayat Allah menggabungkan antara keimanan dan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Kan? Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan surga dan lain sebagainya. Jadi ini ada keyakinan, ada aplikasi, ada bukti, ada realisasi dari apa yang dia yakini. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hajaru, mereka yang kemudian setelah beriman itu berhijrah. Setelah beriman mereka berhijrah ya. Nah, dari sisi fisik hijrah sudah kita ketahui bersama ya. Peristiwa yang terjadi bahkan menjadi penanggalan kaum muslimin, menjadi kalender Islam itu dimulai dari hijrahnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dulu diskusinya panjang ya, ketika Khalifah Umar Ibn Khattab memimpin, beliau yang punya ide gagasan untuk menetapkan kalender sendiri. Kita ini orang Islam, nama-nama bulan saja sudah diberikan oleh Allah, ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu kan kita ini sudah punya kalender sendiri, tidak usah mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain gitu ya. Maka menjadi satu diskusi menarik ketika itu, banyak usulan-usulan yang sudah dikemukakan oleh para sahabat. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau penanggalan Islam ini dimulai sejak lahirnya Rasulullah. Berarti dimulai dari Rabiul Awal. Atau dimulai dari Isra Mi'raj. Jadi banyak usulan-usulan yang disampaikan ya. Tetapi kemudian yang disepakati adalah di
di mana Rasul Muhammad SAW memulai hijrah ke Madinah. Gitu. Nah, hijrah itu sendiri ketika disampaikan oleh Nabi kepada sahabat kan tidak serta-merta mereka kemudian bedol desa gitu ya. Resikonya kan terlalu tinggi ya kalau kemudian seluruh kaum muslimin yang ada di Makkah berangkat bersama-sama, nanti di jalan dicegat kaum kafir, dibunuh semua kan habis, Islam tidak jadi tersiar gitu ya. Hanya dengan pola bertahap nih. Beberapa orang diutus Rasulullah untuk datang ke Madinah, mereka berdakwah di sana sehingga Madinah itu didatangi Nabi sudah dengan segala kesiapannya. Kesiapan masyarakatnya untuk menerima Islam. Nah, kebetulan kalau dari sisi basis pengetahuan dan budaya, Madinah ini lebih apa ya, bisa dikatakan lebih modern, lebih moderat dan lebih aspiratif itu ya. Kalau masyarakat itu tidak kaku gitu ya, lebih bisa menerima ide-ide ya, ide-ide atau sesuatu yang masuk akal, ide-ide baru itu bisa mereka terima ya, bisa mereka terima. Maka kehadiran Islam di Madinah itu bisa mereka terima karena mereka masyarakatnya bisa diajak berpikir, bisa diajak berdiskusi dan tidak mengandalkan otot ya, lebih istilahnya lebih penyabar dibanding kondisi masyarakat Makkah yang lebih keras ya, temperamennya lebih keras dibandingkan masyarakat Madinah. Nah, itulah salah satu intuisi dari seorang nabi ya. Jadi Rasulullah punya keyakinan bahwa Madinah ini tempat yang tepat karena pola hidup masyarakat yang lebih egaliter, lebih bisa menerima pendapat orang lain dan lain sebagainya. Nah, pola itu berhasil dijalankan Nabi ya. Rasulullah mengutus beberapa orang dulu ke sana. Namanya ini juga penyiapan spiritual nih, penyiapan ruhiyah itu terhadap orang-orang Madinah, bukan hanya penyiapan fisik ya. Dakwah Islam dilakukan para sahabat itu kan kemudian merubah keyakinan mereka yang tadinya beberapa itu ateis kalau bahasa sekarang ya, tidak bertuhan atau sebagian lain menyembah berhala itu menjadi berubah ya dengan kehadiran Islam. Nah, dengan persiapan itu maka Rasulullah menjadi lebih mudah ketika sampai di Madinah. Masyarakat sudah siap menerima kehadiran seorang Nabi, seorang Rasulullah. Nah, perjalanan mungkin kita sudah hafal nih dulu sejak SD mungkin sudah diberikan kisah sejarah oleh para guru agama kita ya, bagaimana Rasul keluar dari rumahnya menaburkan pasir yang membuat kafir Quraisy yang mengurung rumah beliau itu kan tidak tidur tapi tidak bisa lihat apa-apa itu. Kayak orang kalau mungkin bahasa sekarang kena sirep gitu ya. Kena sirep gitu ya. Jadi itu kalau kena sirep itu ya koyo-koyo ngantuk tapi ya belum sampai tahap tidur ya. Menuju kepada tidur itu kalau di dalam ilmu tentang otak ada gelombang alfa, gelombang beta itu ya. Itu perpindahan gelombang menuju delta ya, kalau delta itu ngelintek nanti ya. Menuju itu ada saatnya mungkin kalau kita mau tidur tuh nggih, kan ada perpindahan tuh ler gitu ya. Itu sudah nggak sadar ya, orang kena sirep itu seperti itu ya. Loh kok Pak Kuncoro tahu? Saya kayaknya pernah kena sirep. Pada suatu ketika ronda malam di tahun 2000-an kok nggih. 2000-an. Mungkin lupa nggak baca doa pada waktu itu. Kebetulan pas rondanya di pinggir sungai, di sebelah utara itu ada kuburan, pas jalan turun itu di kampung saya, depan sungai, kita ngedep kali itu, ngedep kerojokan, ngedep kuburan tuh pas rondanya. Nah, waktu itu mungkin lupa tidak berdoa ya, tidak berdoa. Ketika sekitar setengah menuju subuh itu jam 3-an itu kita tuh jam setengah 3 sampai jam 3 itu kita itu sempat kayak tidur itu berlima itu sama-sama blank itu ya, orang ngomong apa-apa. Nah, tahu-tahu menjelang subuh itu dikasih tahu ada yang kehilangan pompa air gitu. Padahal kita ronda semalaman itu, dia koyone disirep. Dan karena sihir itu ada ya, karena sihir itu ada. Dan populernya sihir itu ketika zaman Nabi Musa. Itu sihir menjadi hal yang paling populer, yang paling dahsyat ya ketika masa itu ya. Maka Allah melawannya, mengutus Nabi Musa dipersenjatai sesuatu yang bisa
mengalahkan sihir itu, tongkat menjadi ular dan lain sebagainya. Nah, Allah ini sudah nyetel ya, sudah nyetel. Kalau lawannya ini nabi yang diutus seperti ini, kalau lawannya ini nabi yang diutus seperti ini sudah setelan itu. Sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi Musa ini ya memang dipersiapkan untuk melawan Firaun ya. Orangnya kekar, orangnya powerful, sekali pukul bisa meninggal dunia itu. Untung tidak jadi petinju kalau ya entek-entek kayak gitu. Nah ini kan ya karena Firaun orangnya kan sombong angkuh. Nek dilawan Nabi Isa nggak cocok. Nabi Isa itu kan apa ya cool gitu ya. Nggak bisa cool, kalem, ora iso nesu gitu kan. Nah, beda dengan Nabi Musa ya. Siapa yang paling pandai? Saya langsung didadak gitu. Nah, ini kan Allah sudah men-setting seperti itu. Nah, kembali lagi nggih. Nah, hijrah itu kemudian membawa Rasulullah kepada peradaban baru ya di Madinah ya. Setelah ruhiyahnya disiapkan. Nah, tanpa ruhiyah yang kuat, orang-orang yang di Makkah itu pun nggak akan mau meninggalkan Makkah, ya kan? Tanpa dorongan spiritual, tanpa dorongan ruhiyah, dorongan keimanan yang kuat, nggak akan mau mereka meninggalkan tanah air yang selama ini didiami, gitu. Lahir di situ, besar di situ, nikah di situ, tua di situ, mencari mata pencaharian juga di situ. Sementara tidak membayangkan Madinah ki kaya ngopo. Apa ya sesuk iso urip ning kono bumbuan kan gitu. Mikirnya kan begitu. Kalau nggak punya dorongan keimanan dan pembenaran atas Allah dan Rasulnya, nggak mungkin mereka mau berangkat gitu ya. Nah, resikonya kan mati. Konangan wong kafir ya iso dipateni, ning dalan kentekan sangu ya iso mati karena bekal mereka kan sangat terbatas. Kalau mau membawa bekal yang banyak juga pasti akan ketahuan. Akhirnya kan bekal mereka terbatas. Ini yang buat mereka bergerak itu bukan fisik yang kuat ya, bisa berjalan atau naik onta atau naik kuda dari Makkah dan Madinah itu perjalanan yang jauh ya, kalau kita bayangkan saja capek. Nah, ini kekuatan ruhiyah, kekuatan keimanan yang bisa mendorong mereka untuk melakukan hijrah itu. Ini bukan main-main ya. Artinya kekuatan iman kita itu akan menjadikan kita mampu melakukan hal yang tidak bisa difahami orang lain. Dan orang lain akan memandangnya, kok iso ya? Kok bisa ya seperti itu ya? Kok ya kuat melakukan saka Mekah ning Madinah? Ya karena kekuatan iman, karena kekuatan ruhiyah itu tadi ya, yang sudah menancap, menghujam di dalam diri para sahabat itu. Kalau kita melihat kan seperti itu ya. Bagaimana mereka secara diam-diam di pagi hari berangkat. Ini perjalanan penuh resiko ya. Jangankan para sahabat ya. Sahabat sekelas Abu Bakar As-Siddiq saja nangis kan. Ketika sembunyi di Gua Sur, gua itu sangat sempit, panjenengan yang pernah ke tindak haji atau umroh mungkin pernah melihatnya. Bahwa Gua Sur itu kan sempit. Lungguh-lungguh wong loro we sesak. Saking kecilnya dan masuknya kan nggak terlalu dalam gitu. Nah maka ini yang peristiwa mungkin jarang dikisahkan. Yang terjadi dalam gua itu kan Rasulullah itu kan tidur di pangkuan Abu Bakar. Karena tempatnya nggak cukup kalau mereka tidur semua itu. Satunya harus duduk itu. Maka Rasulullah berada di pangkuan Abu Bakar. Sementara Abu Bakar itu dredeg, drodok, wedi karena pintu guanya itu hanya tertutup oleh sarang laba-laba. Ada beberapa lubang di dinding gua itu yang dia tutup dengan kedua tangannya ya. Nah dia itu nangis ya ketika di mulut gua itu sudah terlihat kaki-kaki kuda orang-orang yang mengejar mereka. Seandainya orang-orang Quraisy itu memandang ke arah kaki kudanya masing-masing, niscaya mereka akan melihat Muhammad dan Abu Bakar. Kalau saja ini qadarullah ya, kok do randingkluk gitu ya. Lek golek itu randingkluk itu. Nek lek golek dingkluk peruh itu ya. Jadi kalau mereka menunduk itu akan melihat bahwa ada dua orang yang ada di gua itu. Nah Abu Bakar kan satu tangannya menutup lubang itu biar cahaya nggak masuk, yang satu juga menutup lubang yang lain. Digigit sempat digigit binatang sehingga dia menangis itu campur aduk ya antara takut ketahuan, kemudian menahan sakit karena digigit binatang itu.
Sampai air manatanya turun menetes ke pipi Rasulullah yang sedang tiduran. Rasulullah kaget, "Loh, kenapa kamu nangis?" "Saya takut ya Rasulullah." "Jangan takut ya. La khafu ya. Allah ma'ana," kata Rasulullah. Allah bersama kita. Nah, dengan kalimat itu langsung langsung ayem gitu ya. Seketika ayem ini kekuatan keimanannya. Kalau orang yang imannya tidak kuat ya tidak akan langsung tenang ya. Karena yang menurunkan ketenangan juga Allah. Sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Nah ini ya, kekuatan ruhiyah, kekuatan akidah itu menjadi sangat penting ya di dalam proses perjalanan hijrah ya. Nah maka siapapun yang ingin menjadi orang yang disebutkan oleh Allah, innalladzina amanu walladzina hajaru, orang beriman dan kemudian berhijrah, orang yang berhijrah, wajahadu fisabilillah, dan berjihad di jalan Allah ya. Orang yang berjihad, orang yang berhijrah di jalan Allah ya. Itu harus dilandasi dengan kekuatan iman. Orang akan bisa hijrah dengan baik, dengan sempurna kalau dia tidak punya kekuatan iman yang baik. Nah, hijrah fisik, hijrah mental, hijrah akhlak itu kan efek ya. Efek hasil dari hijrah spiritual atau hijrah ruhiyah yang terjadi. Kalau kemudian orang hijrah secara fisik itu kan harus didorong oleh keyakinan yang kuat. Hijrah secara akhlak itu kan juga ya, dari orang yang nyun ngapunten tadinya berakhlak buruk menjadi berakhlak mulia itu kan didorong oleh kekuatan iman. Kalau tidak ya dia gampang terombang-ambing ya, sudah menyatakan ingin menjadi baik, begitu ketemu temannya yang dulu diajak kembali melakukan hal seperti dulu, dia bisa jadi balik lagi. Maka tidak jarang kita melihat ada orang Jawa bilang koyone leda-lede gitu ya. Kita mulai sregep salat ya. Sesuk kok malah ning cakruk neh. Mulai melakukan aktivitas yang dulu. Nah, ini kan karena kekuatan imannya rapuh itu ya. Sehingga tidak mampu menjaga dia untuk berada pada jalan yang dipilih yang sudah baik ini. Jalan hijrah itu ya. Dan berjihad di jalan Allah. Nah, jihad dalam konteks yang luas nih. Kalau jihad dalam konteks perang itu, nah kalau kita yang di Indonesia ini ya tahun 45 itu menjadi wajib berjihad fisabilillah dalam arti qital, dalam arti perang ya. Melawan penjajah, mengusir penjajah yang menjajah tanah air kita itu hukumnya wajib. Bahkan para ulama, para kiai juga memunculkan resolusi jihad itu ya. Bahwa kaum muslimin harus melawan, harus mengusir penjajah. Ini ya, kalau konteksnya perang ya. Tapi secara lebih luas jihad ini kan berarti bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan, daya upaya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam secara berbagai macam aspek bisa dimaknai sebagai jihad ya. Termasuk ketika seorang bapak mencari nafkah untuk keluarganya itu bisa dalam rangka jihad. Seorang siswa pergi ke sekolah menuntut ilmu itu bisa dalam rangka jihad. Jadi banyak aspek yang bisa dilakukan ya. Nah, orang-orang yang kemudian berhijrah dengan sungguh-sungguh tadi ya. Ketika imannya ini sudah kokoh, ruhiyahnya sudah kuat, itu akan mudah mendorong dirinya baik secara fisik, secara mental, secara akhlak untuk bisa berhijrah. Itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain kalau fisiknya, dari satu pemikiran ke pemikiran yang lain yang benar, dari perilaku yang tidak baik menjadi baik dan seterusnya. Nah, ini yang perlu terus-menerus dilakukan gitu. Bagaimana membuat orang-orang yang ada di diri kita sendiri pertama dari tidak rajin menjadi rajin, yang tadinya malas sholat 5 waktu jadi rajin. Jamaah ya, kalau 5 waktu di rumah saya yakin ya. Nah, jamaah. Mungkin terkendala dengan PPKM, nggak tahu aturannya kadang-kadang masjid-masjid kan beda. Sekarang ini ada modifikasi ya. Ada yang berjarak, ada yang berjaraknya ketika nunggu iqomah. Ini juga menarik ya. Nunggu iqomah itu berjarak, begitu iqomah sholatnya tidak berjarak.
kemudian selesai ya bubar gitu ya. Nah, jadi kenapa? Karena sholatnya cuma 5 menit kok gitu. Nek nunggu qomat kan 10 menit gitu. Dan mungkin sangat mungkin omong-omongan kan kalau nunggu iqamah itu nek jejer ngobrol gitu kan. Nah, ketika sholat kan yang bicara hanya imamnya. Sehingga kalau maghrib, isya dan subuh, sementara zuhur dan asar kan tidak ada yang bicara ya kecuali kalimat takbir pergantian gerakan gitu kan. Nah, itu pertimbangannya gitu. Nah, saya sudah datang ke beberapa masjid yang memang dari awal pandemi nggak ada masker, nggak ada apa namanya penjaraan dan lain sebagainya ya. Mereka ya apakah mereka ada yang terpapar? Ada juga itu macam-macam. Nah, aplikasi atau realisasi dari jihad ruhiyah itu nanti akan berimbas kepada tadi kemampuan seseorang untuk memperbaiki dirinya. Dari tidak rajin menjadi rajin, dari haram menjadi halal, ya. Jadi sesuatu yang haram dia mampu tinggalkan untuk kemudian mencari yang halal. Ini bagi para muda ya, bagi para remaja dan anak-anak muda ini perlu ini kekuatan ruhiyah yang besar untuk bisa menjauhkan diri dari hal yang kurang baik menjadi hal yang baik itu ya, karena remaja pemuda ini kan masih banyak diliputi oleh segala macam yang berbau kesenangan. Pindah dari senang ngegame menjadi kurang senang ngegame saja kan sudah sudah memerlukan energi gitu ya. Bapak mungkin beberapa juga mengalami hal yang sama ya. Putrane sekolah daring itu le sekolah setengah jam, le ngegame iso karo tengah jam itu. Itu banyak keluhan dari orang tua. Nah, memindahkan mereka dari apa namanya? Pengurangan waktu saja itu sudah butuh kekuatan. Nah, butuh energi dari ruhiyah, dari keimanan itu sendiri. Nah, ini kemudian yang saya garis bawahi kenapa hijrah ruhiyah itu menjadi sangat penting, karena itu akan menjadi pondasi, akan menjadi dasar dari setiap gerak langkah kita, setiap gerak langkah kita dalam berhijrah tadi, dari enggan beribadah menjadi rajin beribadah, dari enggan baca Quran menjadi rajin baca Quran, itu kan diperlukan kekuatan iman. Wajahatu, dan diperlukan kesungguhan itu ya. Diperlukan pengerahan seluruh kemampuan, potensi, sumber daya yang kita miliki. Nah, untuk apa? Ya untuk sampai pada tujuannya. Untuk sampai pada tujuannya ya. Yaitu apa? Yarju mengharapkan ya. Ulaika yarjuna rahmatullah. Kenapa? Karena mereka hanya mengharapkan rahmat dari Allah. Jadi hijrahnya, kemudian jihadnya itu hanya dalam rangka mencari rahmat Allah. Mencari rahmat Allah. Nah, karena rahmat Allah itu segalanya. Segalanya ya. Karena masuk surganya manusia itu pada akhirnya nanti itu karena rahmat Allah. Bukan karena banyaknya amal, bukan karena banyaknya ibadah yang dilakukan. Itu enggak cukup. Banyaknya amal dan ibadah yang kita lakukan itu enggak akan cukup menembus surganya Allah gitu ya. Kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berharap ya, mudah-mudahan dirahmati Allah, mudah-mudahan dirahmati Allah, itu kan doa ya. Supaya Allah menurunkan rahmatnya kepada diri kita. Karena ibadah kita itu enggak cukup. Jangan untuk menembus surga, untuk membalas semua kebaikan yang telah Allah berikan, semua nikmat yang telah Allah berikan saja, ibadah kita itu enggak cukup. Enggak cukup. Itu saja kadang masih dikasih korting lagi. Kadang masih dikasih diskon kan. Sholat bagi yang sakit boleh sambil duduk, bahkan boleh sambil tiduran. Kalau sedang pergi boleh dijamak, bahkan boleh dikosor. Itu sudah penuh dengan diskon itu saja. Saking apiane Gusti Allah kurang apa coba. Kan gitu. Saking baiknya Allah itu. Kadang-kadang ibadah sehari saja pahalanya setahun, ya kan? Puasa kemarin itu puasa Asyura, puasanya cuma sehari, pahalanya diampuni dosanya setahun. Itu kan bonus luar biasa itu. Padahal nggak akan mampu kita itu menembus surganya hanya kalau mengandalkan ibadah saja. Mengandalkan ibadah saja nggak mampu. Para nabi terdahulu yang usianya panjang saja masih khawatir kok. Padahal sepanjang tahun mereka beribadah, sepanjang hidup mereka beribadah.
tidak berbuat salah dan lain sebagainya. Salah sekali tapi langsung minta ampun. Umat Rasul Muhammad ini salah berkali-kali, minta ampunnya setahun sekali. Padahal umat yang lain itu salah sekali dihukumnya lama, gitu. Nabi Adam salah sekali dihukum bertahun-tahun. Nabi Yunus salah sekali masuk ke perut ikan berhari-hari. Kita ini salah berkali-kali. Ramadan minta ampun selesai. Dan keluar sudah fitrah kembali. Ini kan bonus-bonus yang diberikan Allah. Maka satu-satunya yang diharapkan adalah rahmat Allah. Orang-orang yang kemudian beriman, berhijrah tadi, berjihad, yang diharapkan adalah rahmat Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kembali ke peristiwa misalnya kita kaitkan dengan kemerdekaan nih, karena ini Agustus nih. Sudah benar para pendiri negara kita itu mencantumkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sudah sangat tepat. Nah, ini dijiwai oleh tadi, dijiwai oleh keimanan sebenarnya. Para pendiri negara kita ini sudah dijiwai oleh keimanan. Para ulama ini, berjuang para ulama, membuat simbol-simbol negara juga para habaib. Nah, jiwanya sudah jiwa ruhiyah, jiwa keimanan, sehingga mencantum atas berkat rahmat Allah. Nah, kalau kita lihat, kalau dari sisi persenjataan kita jauh. Belanda ketika itu sudah punya senapan mesin, sudah punya tank, sudah punya pesawat, sementara kita kan beberapa saja senapan, bambu runcing, gitu kan. Kan karena kekuatan kita sendiri. Tapi berkat rahmat Allah, yang senjata sederhana mampu mengalahkan yang modern, pasukan yang sedikit mampu mengalahkan yang banyak, ya kan. Skenario-nya Allah itu karena rahmat Allah. Londone pas mendem diserbu mati kabeh. Nah ini kan ya, rahmat Allah di situ. Rahmat Allah yang kemudian, nah karena juga semangat pejuang-pejuang kita pada waktu itu betul-betul li'i kalimatillah, dalam rangka menegakkan agama Allah juga, dengan takbir Allahu Akbar, dengan pakai takbir itu kan menunjukkan bahwa kita ini harus bebas dari penjajahan, ya, yang nantinya dengan merdeka itu bisa lebih mudah menjalankan perintah-perintah Allah, lebih mudah menjalankan ibadah kepada Allah. Maka yang diharapkan rahmat Allah. Orang yang berhijrah, yang berjihad, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir ayat ini kemudian Allah menyampaikan wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah itu menutup dengan apa, nama yang indah, dengan nama yang indah dan sifat yang indah pula. Sifat yang luar biasa, itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Karena apa? Bisa jadi dalam proses hijrah itu ada kesalahan. Dalam proses jihad ada kesalahan. Ya, melakukan hal yang sebenarnya salah menurut aturan agama. Ada kesalahan dalam proses itu. Maka Allah Maha Pengampun. Kalau kemudian tujuannya dalam rangka mencari rahmat Allah, maka akan diampuni oleh Allah. Kalau kita kembali ke sejarah Nabi, ya, ini di luar hijrah, ya. Tapi kemerdekaan urusannya dengan kemenangan itu, ya. Ketika Rasul kembali ke Makkah, nah karena hijrah kemudian kan kembali, ya. Karena rindu dengan tanah air, Rasul dan para sahabat kan rindu dengan tanah airnya. Jadi merindukan tanah air itu nggak salah, nggak dosa, gitu. Kangen roh Indonesia kan orang itu. Yo, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya. Nabi saja kangen dengan Makkah. Gitu. Meskipun akhirnya beliau memutuskan untuk tetap di Madinah, tetapi kan pernah pulang untuk melepas kerinduannya, yaitu Fathu Makkah. Ketika penaklukan kota Makkah, ini kan sejarah perang yang harusnya dicatat oleh sejarah manusia, perang yang tanpa menumpahkan setetes darah pun, itulah Fathul Makkah. Perang, pasukannya banyak, persenjataannya sudah komplit, tapi tidak setetes darah pun tertumpah hari itu. Karena orang Mekah kan menyerah, yang masih kafir menyerah, tapi ternyata sebagiannya sudah beriman, jadi mereka menyambut saudaranya, ya. Ada yang anak menyambut bapaknya, ada yang bapak menyambut anaknya, ada yang istri menyambut suaminya karena sudah lama berpisah dia.
Nah, ternyata yang menyambut sebagainya sudah masuk Islam. Maka tidak perlu perang lagi ya. Sementara yang musuh Islam itu sudah tinggal sedikit terus bangun yang lawan rampung alung leren gitu. Dan mereka berbondong-bondong masuk Islam. Maka wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke agama Allah secara berbondong-bondong. Sampai Abu Sufyan saja menyerah kan. Abu Sufyan tengok-tengok, aku kok Islam di bolo ya, aku tak Islam baik. Kan Islamnya Abu Sufyan itu nek bahasa kita kan elik. Sudah tidak punya harapan, kemudian ya wis lah melu Muhammad wis. Anak ngene iki ngeremuk gitu. Karena sudah Muhammad datang dengan bala tentara yang luar biasa itu dia sudah ketakutan. Dan Nabi itu subhanallah. Nabi itu akhlaknya memang betul-betul mulia ya. Kalau beliau itu mau dan pasti boleh saya yakin gitu. Kan dibalas semua itu orang-orang yang pernah menganiaya, orang-orang Mekah yang pernah menyakiti, melempar kotoran itu kan tinggal ditutuki siji-siji ya. Ya, termasuk Abu Sufyan itu kalau Rasul itu pendendam dirampungi hari itu ya kan. Tapi karena itulah kenapa Allah juga memuji Nabi Muhammad bahkan bersolawat ya, karena memang Rasul itu akhlaknya istimewa. Orang yang sudah sedemikian rupa bencinya saja masih diampuni, dimaafkan. Maka Abu Sufyan kan masuk Islam. Bahkan Rasul mengatakan siapa yang masuk Ka'bah aman, siapa masuk Baitullah aman, yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman kok. Bahkan boleh dipakai tempat untuk bersembunyi rumah. Ini kan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang itu juga pasti didorong oleh kekuatan keimanan yang luar biasa. Nah, sekali lagi, dalam rangka mencari rahmat Allah, kalau tujuan kita berhijrah adalah betul-betul dalam rangka mencari rahmat Allah, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah kemenangan, yadkhuluna fi dinil afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan bertasbihlah dengan memuji-muji Tuhanmu, bihamdi rabbika. Jadi menang itu harusnya banyak bersyukur, ya kan? Meraih kemenangan itu banyak bersyukur, merayakan kemerdekaan itu tidak sekedar mangan kerupuk. Itu sebagai bunga-bunga supaya menggembirakan anak-anak is okay kalau tetapi yang lebihnya ada bagaimana semakin bersyukur kepada Allah, mengisi kemerdekaan dengan kesyukuran ya, dengan meningkatkan ibadah. Jangan sampai mengisi kemerdekaan malah masjidnya sepi, mengisi kemerdekaan malah kajian pray, itu enggak. Harusnya justru bertambah syukur, bertambah mendapatkan nikmat kemerdekaan, bertambah syukur walaupun keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Itu kemudian innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Jangan-jangan ya ada yang salah dalam kita berhijrah, ada yang salah dalam berjihad, kan? Bisa jadi kan ada yang salah dalam ya, kayak kalau kita lihat film perang apa itu 6 jam di Jogja itu kan perang karo misuh-misuh. Nah ini kan dengan tetap ada keliru-kelirunya itu. Kemudian terus rasolat malah. Ini kan tetap ada keliru-kelirunya. Maka innahu kana tawwaban. Ya Allah akan menerima taubat selama orang tersebut mohon ampun kepada Allah, juga selama matahari belum terbit dari barat dan selama nyawa sudah sampai kerongkongan itu, dan selama belum hari kiamat tiba, itu kan taubat masih akan diterima, iman masih akan diterima. Jadi orang yang mengatakan keimanannya sebelum kiamat itu masih akan dianggap, tapi kalau sudah kiamat tiba sudah tidak dianggap keimanan. Wallahu alam bisawab nih. Mudah-mudahan karena tadi disampaikan Pak Agus bahwa nanti akan ada laporan kurban, sambutan, kemudian serah terima takmir nggih. Kemarin kurbannya luring toh. Luring ya. Kurbannya enggak daring toh. Cuma lewat Zoom itu. Riri dagingnya tekan ngomah itu. Tapi ada yang kombinasi kok ya, luring dan daring gitu. Dibelahkan dengan RPH, disyuting gitu. Tapi nggak apa-apa, ini pandemi kita cuma pintar-pintar mensiasati supaya semuanya tercukupi ya. Secara ibadahnya terpenuhi, kemudian secara kesehatan juga terpenuhi ya. Ini bagian dari ikhtiar ya.
Selama kita berharap rahmat Allah, selama kita berharap ridha Allah, insya Allah Allah akan berikan kepada kita. Kalau ada yang salah-salah, insya Allah Allah Maha Pengampun lagi, Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Barakallah, mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Yang benar milik Allah, yang salah mohon dimaafkan. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Kuncoro yang tadi sudah memaparkan materinya yang sangat luar biasa. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang beliau tadi sampaikan, bahwa pentingnya kekuatan iman. Inilah yang mendorong kita untuk bisa berhijrah. Kemudian kita perlu meneruskan niat bagaimana hijrah kita itu sebenarnya hanya untuk mendapatkan rahmat Allah, karena kalau meninggalkan ibadah kita itu rasanya nggak akan cukup ya, kalau untuk membalas semua karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita akan lanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu kepada Ustadz, mungkin kalau mau undur diri atau mau ikut lanjut juga nggak apa-apa. Ya boleh izin, nggih. Ustadz, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Karena saya ketua gugus tugas ya, ngawal anak-anak nyemprot. Siap, Ustadz. Dan ada beberapa kampung baca dan lain-lain, ini ada kegiatan. Nyuwun pamit dulu, mudah-mudahan semangat. Selamat kepada takmir yang baru mengemban amanah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ngurusi masjid, insya Allah nanti urusannya diurusi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terus selanjutnya acara laporan panitia Idul Adha, kemudian dilanjut dengan acara serah terima jabatan Ketua Takmir kepada Pak Ferry sebagai Ketua Takmir yang baru. Pada Bapak Suwardi, waktu dan tempat kami aturkan. Monggo Pak Wardi. Mas Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena pada pagi hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, nggih. Dan Pak Waluya yang habis ulang tahun, alhamdulillah yang umur sehat ya Pak. Bapak sekalian, mungkin karena laporan keuangan sebenarnya sudah di-share di grup ya. Saya hanya sekedarnya saja untuk menyampaikan laporan dari Mir. Untuk yang pertama, kami akan melaporkan untuk kegiatan Idul Adha kemarin, untuk pengeluaran dari beberapa hal yang kemarin yang paling besar adalah pembuatan alat perobos sapi, dan alhamdulillah kemarin bisa digunakan ya, alhamdulillah. Untuk hewan korbannya aman, tidak merasa disakiti, kemarin bisa dilakukan. Pengeluaran untuk roboh ini 9.500. Kemudian hal-halnya lain untuk kemudian pisau, kemudian tali pengikat, ada biaya transportasi konsumsi itu ada, tenda, kemudian biaya potong sapi, biaya ikan untuk kemarin yang penyembelih, kemudian kapur, air, tas plastik dan lain-lain. Kemarin pengeluaran ada 16.772.000 Bapak-bapak sekalian. Itu terakumulasi pada laporan yang ada di bendahara. Meskipun itu ada penggunaan pembayaran sebagai penyembelih itu kemarin pengeluarannya lewat ini juga ya, bantu dari Sohibul, yang masing-masing Sohibul diminta untuk biaya penyembelihan. Kemudian sekalian, kami perlu laporkan untuk kasnya masjid
di bulan Juli ini untuk saldo jumlah pemasukan di bulan Juli itu ada 7.374.000 untuk saldo total pemasukan saya itu ada 51.596.000. Kemudian untuk pengeluaran kemarin untuk kegiatan kemarin dari cleaning service, kemudian perbaikan fan, kemudian kegiatan Idul Adha kemarin ya, itu untuk pengeluaran 17.422.000. Kemudian untuk saldo Juli ini untuk dana sosial ya, kita kebetulan ada dana sosial juga sampai Juli ini kita dana sosial ada 2.067.000. Ya Bapak sekalian, jadi untuk kegiatan Mas Faid untuk saldo dari kas masjid jumlah total sampai dengan bulan ini ada 34.174.000. Ya, ini laporan keuangan dari kas masjid dari ketakmiran yang saya lakukan dengan Bapak pengurus yang kemarin. Berbagai hal sudah dilakukan dari Bapak Bendahara, Bapak Yogi, terima kasih karena sudah pelaporannya rutin tiap bulan dan ditempelkan di masjid beserta disampaikan di link di grup WA warga muslim. Jadi semuanya terlaporkan. Oke, laporan untuk serah terima jabatan takmir untuk di session ini. Sekali lagi sebelum saya serah terimakan, saya pribadi selaku ketua takmir dan mewakili beberapa pengurus ketakmiran dari periode 2017 akhir sampai dengan 2021 akhir ya. Ini mungkin berbagai hal yang masih banyak yang belum kita lakukan dan masih kekurangan-kekurangan dalam melayani jamaah sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf dan semoga nanti apa yang belum dilakukan di kepengurusan takmiran saya nanti bisa dilanjutkan oleh takmir yang baru. Demikian yang perlu saya sampaikan Pak Agus. Mungkin langsung session serah terimakan aja ya Pak Ferry ya, untuk menyingkat waktu nih. Demikian Pak Ferry. Laporan keuangan. Jadi kita ada 34 juta sebagai modal untuk kegiatan ketakmiran untuk hari ini secara sah. Diketahui beberapa warga yang ikut Zoom pada pagi hari ini. Bismillah, untuk Ketua Takmir saya serahkan langsung serah terima jabatan kepada Bapak Ferry untuk menerima tongkat pengemban amanah menjadi takmir Masjid Al-Ikhlas. Semoga nanti ke depan lebih bagus. Demikian Ferry. Untuk serah terima kami serahkan kepada Pak Ferry. Selanjutnya mungkin dari Pak Ferry ada yang perlu disampaikan. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima amanahnya Pak Wardi, ya, sebagaimana yang telah disepakati oleh rapat ketika di masjid itu, ketika pemilihan. Cuma memang belum sampai sertijab. Ya.
belum ada serah terima, sehingga untuk agenda kita kemarin masih dikomandani oleh Pak Wardi selaku Ketua Takmir. Nah, karena sekarang sudah serah terima, insya Allah ke depannya nanti akan ada kepengurusan. Kalau kemarin saya nanti minta usulan terkait dengan kepengurusan, apakah masih tetap, apakah ada tambahan, atau mungkin ada saran-saran yang terkait dengan takmir masjid. Entah itu dari segi apanya gitu yang ada di masjid. Nah, untuk selanjutnya, untuk proses kepengurusan nanti, strukturnya akan dibahas di grup mawon nggih, buatan di sini, sehingga nanti bisa kita tampung banyak aspirasi dan lebih banyak untuk diskusi terkait dengan amanah takmir 2021 sampai 2023 nggih Pak Wardi nggih? 2024 Pak, 2024. 23. Biasanya kita di apa? Kayak tahun ini di habis sholat apa? Habis Idul Adha. Jadi ada 21 sampai 24 nanti dipotong setengah tahun biasanya begitu Pak. Oh nggih, berarti 2024 nggih? Iya, 24. Nanti kan separuh tahun sudah berganti gitu, Pak. Oh, nggih. Terus mawon kuwi. Nggih, insyaallah. Nanti kita bicarakan di grup WA saja untuk struktur kepengurusan, dan untuk selebihnya saya kembalikan ke Pak Agus. Silakan nanti, siapa nanti yang akan menutup kajian ini. Insya Allah nanti kajian ini akan dilakukan selama masih pandemi, insya Allah akan dilakukan online gitu ya. Oh. Apakah nanti rapatnya juga online? Wallahu alam, tergantung nanti dari kepengurusan saran-saran dari Bapak Ibu jamaah yang ada di masjid. Mungkin itu saja Pak Agus. Oke. Terima kasih. Matur nuwun Pak Ferry, matur nuwun Pak Wardi. Ini Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita pada seluruh rangkaian acara sudah kita lalui. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran hikmah dari tadi yang Ustadz sampaikan tentang penguatan iman, kemudian pada Ketua Takmir yang terdahulu Pak Wardi dan pengurus, kami selaku jamaah juga mewakili jamaah mengucapkan banyak terima kasih. Semoga menjadi amal ibadah bagi panjenengan semua. Kemudian pada Pak Ferry selamat mewakili jamaah atas terpilihnya menjadi takmir, dan semoga bisa menjalankan amanah membawa Al-Ikhlas menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kita tutup acara ini. Sebelumnya kita tutup acara dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, Pak Ibu semua. Sama-sama, terima kasih Pak Wardi. sehat. Pak Luyo, Bambang, Pak Rahmadi. Terima kasih Pak Rahmat. Siap, Pak Arti. Ini sebagai satu cara silaturahmi kita sekarang. Mana ini? Terbatas jarak. Pak Eko juga sambil menyimak. Oke, Pak Ramadi. Gimana sampai mana Pak Eko? Mantap, Pak Eko. Sampai di Embung Kalitirto. Alhamdulillah. Ya, semoga semakin sehat. Oke, amin. Oke. Sehat. Oke, monggo Pak Ramadi, salam sehat. Kalian, oke. Saya live dulu. Pak Ramadi, selamat. Barakallah. Selamat Pak Ferry. Pak Ferry, selamat Pak Ferry. Terima kasih Pak Rahmati, Pak Eko. Selamat semuanya, alhamdulillah. Oke, barakallah sudah selalu. Oke.